aneka perubahan dan tantangan global yang kompleks. Di sana Pak mantan Wakil Presiden Pak JK, ada Pak Mahfud, ada Pak Akbar Tanjung. Saya kira terlalu banyak kalau saya sebut satu-satu ini. Terlalu banyak tokoh potensial di kami. Pak Anies, saya kira banyak tokoh di kami ini. Oleh karena itu, negara, pemerintah sangat mengharapkan partisipasi yang optimal dari kami. Setelah itu saya minta kami untuk mengokohkan peran sebagai pembawa pesan kerukunan dan perdamaian di tengah masyarakat. Anggota kami seyogyanya menjadi role model dalam penyebaran informasi yang menyejukkan, yang akan memperkuat nilai-nilai keindonesiaan dan keislaman yang moderat, Islam yang wasatiyah. Kita ikhtiarkan sama-sama. Jadi kami berharap mudah-mudahan di KAHMI ini ada keseriusan kita untuk meningkatkan peran kecendekiawanannya, menunjukkan etos kerjanya yang tinggi dan etika publik yang tinggi. Dan ketika sampai pada etika publik, ini adalah sebuah munas. Di munas ini berkumpul semua unsur. Saya rasa hanya ada HMI yang di seluruh partai ada HMI-nya, di seluruh bidang ada HMI. Dan ketika berkumpul, latar belakangnya boleh beda-beda, dan latar belakang tidak bisa dipersatukan, tapi semua berkumpul untuk kemajuan kami, untuk kontribusi kami bagi Indonesia dan bagi umat Islam. Karena itu, insya Allah nanti ini akan menjadi contoh bagaimana sebuah munas dengan bercirikan akhlak yang mulia, bagaimana perbedaan pandangan dibicarakan dengan kematangan, bagaimana tukar pikiran itu terjadi, dan bagaimana lawan debat adalah teman berpikir. Bagaimana kita menunjukkan kami bisa jadi contoh di antara munas-munas lain yang akhir-akhir ini muncul dengan kekerasan. Dan kita bisa tunjukkan bahwa kedepannya HMI bisa bersatu. Insya Allah dengan kami bersatu, kita akan bisa bawa agenda-agenda besar untuk Republik ini. Ini menarik ya, ada dukungan dari Akbar Tanjung kepada Anies Rashid Baswedan yang baru saja dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai calon presiden. Dan menarik karena yang mendukung adalah Akbar Tanjung. Dan the question is, apakah dalam dukungannya ini ada pengaruhnya dengan gerbong Golkar, orang yang loyal dan masih loyal kepada Akbar Tanjung ya. Akbar Tanjung adalah pahlawan sesungguhnya bagi Golkar ketika terjadi peralihan kekuasaan dari era Orde Baru ke Orde Reformasi. Bagaimana Golkar disambit, bukan disambut ya, disambit di mana-mana pada waktu itu. Kalau Akbar Tanjung kampanye dilempar batu dan lain sebagainya, tapi Golkar tetap survive dengan mendapatkan ranking 2 setelah PDIP. Bahkan pada tahun 2004 Golkar kembali ranking pertama. Jadi karya Akbar Tanjung luar biasa. Selain itu, Akbar Tanjung dikenal sebagai Ketua Umum HMI ya, Himpunan Mahasiswa Islam, dan kiprahnya luar biasa, termasuk senior HMI yang dihormati Akbar Tanjung. Semua orang panggilnya Bang Akbar Tanjung. Nah, maka kemudian kita tanya, ada nggak pengaruhnya ini bagi gerbong-gerbong yang ada?
Tapi kalau gerbongnya itu adalah gerbong HMI, rasanya nggak sulit. Karena Anies Baswedan pun sesungguhnya dari HMI dia. Memang ada Reza Patria dan tokoh lainnya yang tersebar di mana-mana. Tapi in general HMI, masa akar rumput barangkali cenderung akan melihat Anies kalau harus berhadapan dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto ya. Kalau itu HMI itu make sense lah, masuk akal. Jadi dia kelahiran 14 Agustus 1945, usia 77 tahun ya. Kelahiran Sibolga rupanya. Kahmi Sulsel, hanya Anies Baswedan punya tiket bakal calon presiden. Dikutip dari suarasulsel.id, organisasi Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kahmi Provinsi Sulawesi Selatan menilai Anies Baswedan sudah punya karcis dibandingkan dengan capres lain. Namun, Kahmi masih melihat dan menunggu perkembangan berkaitan kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Saya kira untuk sementara kita wait and see dulu. Kita lihat toh belum ada capres yang fix. Dan yang ada sekarang ini kan baru wacana-wacana. Ujar Presidium Kahmi Sulsel Nikmatullah RB di Makassar, Sabtu 1 April. Meski demikian, kata Ula di Sapa Akrab, Kahmi menilai bakal calon Presiden Anies Rashid Baswedan pada Pilpres 2024 merupakan calon yang relatif sudah mempunyai karcis. Yang sudah punya karcis siapa Anies? Kan sudah punya karcis 3 partai, sudah menandatangani akta koalisi dan lebih dari cukup untuk 20%, tutur Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel ini. Sejauh ini, partai politik yang mendukung Anies Baswedan adalah Partai Nasional Demokrat, Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Koalisi ini telah memenuhi persyaratan Parliament Threshold atau PT sebesar 20%. Sementara bakal capres yang lain kita belum lihat yang mana memastikan maju, ungkap Wakil Ketua DPRD Sulsel ini. Meskipun ada sinyal dukungan, kata Ula, pihaknya masih menunggu arahan dari Kahmi Pusat, termasuk melihat situasi politik yang terus berkembang sepanjang waktu. Karenanya di kami mungkin akan menunggu dulu situasi, meskipun secara moral, secara psikologis kami mendukung Anies Baswedan, paparnya menekankan. Sebelumnya, pengurus Kahmi Sulsel menggelar buka puasa bersama di kediaman Nikmatullah sebagai kegiatan amaliyah Ramadan dengan tujuan mempererat silaturahmi. Mengingat di tubuh Kahmi terdapat banyak elemen berasal dari akademisi, orang partai politik, pengusaha, dan lainnya. Secara moral, secara psikologis kami mendukung Anies Baswedan, paparnya menekankan.